Balik lagi di Hitam Putih. Fun, ini adalah hari tepat Kartini. Hari Kartini. Kita tahu bahwa hari Kartini ini adalah hari untuk memperingati emansipasi wanita, di mana sekarang wanita sama derajatnya dengan pria. Kalau zaman dulu kayaknya agak enggak tuh. Iya, makanya dulu Ibu kita Kartini ini memang memperjuangkan hak-hak perempuan terutama di bidang pendidikan, Ya, Mas. tapi semenjak zaman mulai maju, apalagi di zaman pandemi ini sekarang, Ibu Kartini lainnya di zaman ini mulai bermunculan dengan hal-hal yang berbeda. Kita mau bicara dengan salah satu mantan perawat ibu rumah tangga yang sedang hamil 5 bulan dan pasien COVID-19 yang kemarin sempat membuat heboh di mana-mana karena beliau diwawancarai oleh Pak Ganjar Pranowo. Ditanya, kamu kenanya di mana? Dibilang, saya nggak keluar negeri, nggak keluar kota. Terakhir kali ketemu kalau nggak salah sama tukang sayur. Abis itu tukang sayurnya dicari-cari gara-gara omongan itu. Gitu. Yang ditelan bulat-bulat pernyataan itu. Tapi dia akhirnya mengisolasi dirinya sendiri. Langsung aja kita tersambung dengan Mbak Nungki. Selamat malam. Iya. Wah, ini berita Anda luar biasa sekali karena Anda maka terjadilah fenomena tukang sayur kemarin. Kesalahpahaman, tapi nggak bermaksud gitu ya Mbak ya? Gak pernah sama sekali bermaksud seperti itu, tapi ya namanya persepsi orang. Betul. Saya nggak bisa atur, jadi ya sudah. Jadi saya nggak hanya bertemu satu tukang sayur ya Mas, karena kan memang kalau satu barang nggak ada di tukang sayur A, ya saya cari di tukang sayur B, C gitu sampai dapat. Kebetulan kalau saya baru trekkingnya sih ke satu tukang sayur langganan. Beliau sudah di RDT, menurut penuturannya ya, sudah di RDT dan hasilnya negatif. Mbak Nungki, Anda mengatakan bahwa Anda belakangan ini tidak keluar negeri, terus tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar juga. Jadi sebenarnya Anda juga tidak tahu kenanya dari mana, juga tidak tahu ya? Ya, memang nggak ada yang pernah tahu dengan pasti dari mana, karena virus bisa datang dari mana saja yang kita tidak tahu. Namun dengan kronologis dan riwayat penyakit dan waktunya itu, dan dengan kegiatan saya yang hanya ibu rumah tangga, Ya, gitu. okay. Jadi hanya kemungkinan yang bisa saya dapatkan ya, karena nggak akan ada yang tahu pasti Ya, dari betul mana. sekali. Nah, Mbak Nungki ini sebenarnya bisa dikatakan sosok Kartini. Kenapa sosok Kartini? Karena sekarang beliau ini demi anak-anaknya beliau mengisolasi dirinya sendirian. Iya. Lagi hamil kabarnya. Lagi hamil 5 juga, bulan. berjuang melawan ini. Betul, jadi sekarang isolasi mandiri ya? Ya, udah 30 hari ini, Mas. Wow, udah 30 hari? Apakah Iya. sudah dites lagi? Kan udah lama banget ini. Iya, udah lama sekali ini, tapi kemarin dapat berita dari rumah sakit bahwa hasil tes terakhir masih di borderline, jadi harus tes ulang, dan kemarin baru aja tes ulang. Oh, jadi nunggu hasilnya ya? 5 hari lagi kurang lebih. Hasilnya 5 hari lagi, oke. Karena memang tes itu Jadi pertanyaan. harus diperpanjang isolasinya, Mas. Iya, betul. Oke. Tes itu pertanyaan, karena kadang-kadang orang yang dites negatif juga masih ada Positif. kuman-kuman kecil yang ada di sana. Jadi ini masih banyak pertanyaan tentang tes ini sendiri sebenarnya. Dan Iya, betul. Mbak Nungki, saya penasaran, Anda berarti pasien COVID-19. Apa yang Anda rasakan? Saat ini sehat walafiat, segar bugar. Pada saat itu? Saat itu batuk pilek, dan hanya batuk pilek, Mas, di hari pertama itu. Berarti Anda Betul-betul termasuk yang hanya ringan? Iya, nggak ada sesak nafas gitu ya Mbak Nungki? Ada di hari keempat, baru munculnya di hari keempat. Oke, seperti apa sesak nafasnya kalau boleh tahu? Sesak nafasnya itu kayak kita kalau batuk banyak dahak tapi nggak bisa keluar, Oh. seperti itu. Jadi setelah diminumin air hangat itu lega lagi gitu, tapi nanti muncul lagi seperti itu. Oke, tapi artinya Anda tidak terlalu parah ya? Enggak, Oke, tidak sampai ventilator dan Karena- sebagainya. mungkin memang saya nggak ada penyakit pemberat mungkin ya, Mas Dedi. Oke. Saya Nah, nggak ini, ada asma atau hipertensi atau diabetes atau yang Diabetes, lain-lain. ini menarik sekali nih. Jadi di sini Nungki nggak punya penyakit bawaan, nggak punya komorbid ya. Komorbid itu penyakit Ya, bawaan. betul, nggak ada komorbid. Tapi Mbak Nungki di sini hamil 5 bulan nih, hamil 5 bulan. Dan katanya, saya dengar juga ada beritanya, katanya Anda bersyukur terkena COVID karena bisa mengedukasi. Itu bener nggak? Jadi sebenarnya, jadi gini Mas ya, alhamdulillah karena saya memang ada background medis dan suami juga orang medis, jadi saya tahu bagaimana cara
menjaga orang-orang sekitar saya agar nggak kena juga gitu. Andaikan ini ini terjadi pada orang lain, mungkin tetangga saya yang lain yang memang tidak ada background medis, yang memang mungkin tidak semengerti saya, banyak hal yang mungkin terjadi, seperti misalnya mereka lalai, akhirnya menularkan anggota keluarga lain, atau tetap bersosialisasi dengan siapapun. Karena memang waktu saya terkena itu, benar-benar ibaratnya di Semarang itu baru kloter 1 lah, Mas Dedi. Oke. Berarti awal-awal ya, ini awal-awal sekali ya. Sekali, betul. Oke. Kisarannya itu kalau terpaparnya kira-kira kan sekitar 5-7 hari sebelum gejala. Jadi itu anak-anak sekolah belum libur, belum ada working from home, belum ada anjuran pakai masker walaupun sehat, belum ada juga dulu malah katanya nggak usah pakai masker kan kalau sehat kan, dulu ada pemberitahuan itu kan. Betul. Berarti gini, ini kan Mbak Nungki nih lagi hamil 5 bulan. Dalam keadaan hamil 5 bulan terus positif COVID, gimana cara jaga staminanya? Ada perbedaan nggak sih sebenarnya? Ada cara-cara khusus nggak sih Mbak Nungki? Nggak ada Mbak, paling vitamin jelas itu. Lalu saya setiap hari selalu minum air hangat, selalu. Nggak pernah nggak hangat. Terus saya juga buah sayur sehari itu bisa 5 porsi sehari. Ya lebih ke imun aja. Ya. Buat imun jaga tubuh imun aja. Tapi katanya, ini menarik, bahwa ketika seseorang terkena COVID itu bukan kita jauhin, tapi harusnya kita support. Dan saya dengar katanya di kasus Mbak Nungki ini malah dapat support banyak dari tetangga. Luar biasa sekali. Oke. Dari sejak 15 hari ya, pasca saya dinyatakan positif, nggak henti-hentinya warga sekitar tuh ngasih makanan, sembako, buah, snack ke anak-anak. Bentar. Saya penasaran. Ini background Anda gambar virus COVID? Iya. Iya. Hah? Iya. Iya. Ini green screen. Virtual. Oh, oke. Saya hampir berpikir bahwa rumahnya dikasih wallpaper COVID barusan. Biar aku bisa melawan kamu. Iya, siapa tahu kan gitu ya. saya bisa melawan kamu. Mengalahkan. Gitu kan. Iya. Oke. Mbak Nungki, mungkin terakhir, apa pesan-pesan Anda ke masyarakat sekarang? Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan sesering mungkin. Apapun yang habis disentuh, kita nggak pernah tahu ada apa di situ, karena musuh kita sekarang adalah musuh yang tidak terlihat. Bagi masyarakat yang sudah mulai merasa ada batuk pilek, tanpa demam dan tanpa sesak, sebaiknya di rumah langsung mengisolasi diri sendiri 14 hari ke depan dan tetap menggunakan masker di dalam rumah. Oke. Karena kita nggak pernah tahu. Karena pengalaman saya sebagai pasien pun dapat obat COVID pun ternyata memang side effect-nya kurang bersahabat. Apa itu? Oh, ya? Jadi saya cuma minum 3 hari doang gitu. Apa itu side effect-nya? Wah, berdebar, lalu nafas tersengal-sengal. Maaf, saya boleh tahu ini apa? Ini apa? Chloroquine, obat malaria? Hidroksikloroquine. Hidroksikloroquine, oke. Ya, sakit kepala, mual, sama gelisah. Itu tuh Banyak gelisah banget itu ya? yang bener-bener kayak orang depresi gitu loh, Mas Dedi. Iya. Jadi saya bisa tiba-tiba menangis tanpa sebab dan itu berlangsung sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Oke. Akhirnya Anda ganti dengan apa? Larinya apa? Saya langsung kontak ke spesialis paru yang meresepkan dan beliau mengatakan, oke, di stop aja nggak apa-apa. Beda-beda sih setiap orang, cuma di saya nggak cocok. Iya betul, karena memang hidrokloroquine itu memang sebenarnya bukan obat untuk COVID-19 kan, itu obat malaria sebenarnya yang dipakai. Jepang menggunakan Avigan, Amerika menggunakan chloroquine, sampai sekarang obatnya sendiri belum ketemu. Jadi ya kita coba-coba, sebenarnya kita coba-coba ya. Tapi saya juga dengar kalau memang udah baikan dan sebagainya, ya ini diatasi seperti flu biasa, meningkatkan imunitas tubuh. Iya, betul Mas. Vitamin C, imun vitamin aja, D3. kita perbaiki imun terus. Oke, Mbak Nungki, terima kasih banyak. Sehat selalu. Saya suka sekali dengan backgroundnya belakang itu ya. Ini kita bisa taruh di belakang sini nanti. Oke, sehat selalu sampai nanti dede bayinya keluar, dibesarkan. Mohon ya. doanya, karena Amin, nggak bisa pasti. kontrol, jadi nggak tahu ini kondisi janin seperti apa. Mohon doa aja sebanyak-banyak. Yang terbaik Pasti. pastinya Aduh, yang tahu. terbaik. Bismillah Pastinya kita terbaik. Bismillah. Bismillah. hanya minta doang.
pastinya yang terbaik Mbak Nungki. Terima kasih banyak Mbak Nungki, yang terbaik buat Anda ya. Terima kasih, thank you. Itulah tadi sedikit kisah dengan Nungki ya. Van, Ya, Mas. gara-gara omongan Mbak Nungki yang salah diterjemahkan oleh masyarakat, tukang sayur dicari di mana-mana. Kebetulan gue punya tukang sayur, ibu-ibu usia 58 tahun dan namanya adalah Ibu Kartini. Wow. Serius. Kebetulan Ibu yang Kartini. bukan main ini. Kita juga mau kasih kejutan buat Ibu Kartini. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya sebagai suami sangat pahit rasanya, hanya ingin menempatkan posisi istri di makam saja kok susah.